Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allahu tawi Allah iku waliyun, jikalau Allah itu kau jadikan sebagai sandaramu, sebagai kekasihmu, sebagai penolongmu, sebagai imanmu satu-satunya, tidak ada yang lain. Alladzina amanu, utawi wong akeh sing do percaya hanya pada Allah, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dijadikan sebagai penolong, yang dijadikan sebagai apapun. Dia hanya percaya padanya saja, nggak ada iman di dalam hatinya selain daripadanya. Iku yukhrijuhum, bakal ngetokake, mengeluarkan sapa Allahum ing alladzina amanu. Jikalau Allah itu kau jadikan sandaran satu-satunya terhadap dirimu dalam hal aspek apapun, yukhrijuhum, maka Allah akan mengeluarkan dirimu semuanya. Mengeluarkan dari perkara apa? Minal zulumat, kebutaan hatimu terhadap Allah. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, jenengan dipindah dari buta menuju tidak buta, dari gelap menuju terang, dari bingung menuju apa lawani bingung nih Pak? Damai ya, damai. Juga lawani wong gak bingung piye? Mantap, wah gitu loh, tentram. Anda yang baru kali ini datang ke sini sik bingung, apalagi jenengan tidak tahu alamatnya Pintrang, bingung berangkat ini arah kemana. Sebab aku melihat status sekarang ngaji di Prigen, bingung Pak, mau takok sopo yo. Iki orang yang bingung adalah orang yang belum kenal Tuhannya, belum pernah ke sini. Pertama-tama walaupun masih sudah punya alamat ya, sudah punya alamat ya jenengan ini, tapi belum pernah ke sini. Ya saya bingung, iki salah apa bener ya? Perjalan melaku sak melaku itu kita nggak ada kepastian hukum karena belum tahu. Tapi bagi jenengan yang sudah pernah ke sini, bahkan tiap minggu kedua Pak ya, minggu kedua jenengan sudah berkali-kali ke sini, apalagi tiap hari ke sini, nggak ada kebingungan Pak. Misalkan jalan utama ditutup misalkan karena ada acara misalnya di depan tadi, berhubung sampai sudah tahu jalan yang lainnya, boten bingung. Tapi kita yang belum pernah tahu, iki lewat mana ya jalan ditutup, bingung kita. Masya Allah. Itulah gambaran kita ketika belum menerima dinut tauhid, belum diajarkan rohaniyah kita terhadap Allah, sama ketika beribadah. Makanya
bahasane iku iya apa enggak apa iya. Artinya iya atau tidak, tidak atau iya. Akhirnya kita memakai bahasa insya Allah. Insya'a lamun ngersakake sapa Allahu Allah bener ya bener, nek oga ya oga. Begitu. Jadi kita ketika sholat, diri kita nggak punya kepastian hukum ini diterima atau tidak. Belum tahu Pak, belum tahu kepastian hukumnya, belum tahu. Laksana seperti itulah. Tapi kalau sudah bertemu Allah, jelas tahu, ilmunya mengatakan sing sapa wonge barang siapa ketika amal hatinya itu condong terhadap selain Allah, maka tidak diterima. Sebaliknya barang siapa saat beramal ruhaniyahnya itu condong pada Allah, maka pasti diterima. Penak. Jadi jenengan melangkah satu langkah itu sudah pasti. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, pasti benar. Seperti ilmu matematika nih kalau Pak Bu, jenengan orang ngerti hitungan telu tambah telu, dikai pelajaran guru sampean sak lembar pas THB ujian, nggih bingung. Akhirnya sampean ikut toleh golek contek karena ngoten nggih, karena nggak ngerti jawabannya. Kepastian hukum jawaban yang pasti 3 tambah 3 sama dengan 6 tidak ngerti, ya hati kita bingung Pak. Coba sampai tinggali. Oleh karena dia tekun belajar ilmu matematika, 3 kali 3 9 nih langsung. Gak mungkin jenengan tolak-tolek. Piro takok teluping telu. Gak mungkin takok ngoten terhadap temannya. Gak mungkin, karena sudah ada kepastian hukum kalau 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan itu. Ketika saat kita nyembah pada Allah lewat sholat atau lewat aktivitas apapun, kerja, makan, apapun, menyangkul apapun, itu akmal semuanya Pak, akmal. Jadikan akmal kabeh itu di mata Allah iku diterima. Otomatis hati sampean harus condong semua apa yang terjadi itu tidak diaku-aku kalau kita yang melakukan. Siapa? Ya hidup dalam diri kita. Yang punya kewenangan mutlak illa billah yang berakmal itu Pak. Subhanallah. Sedawa ya pembimbing kita kalau duduk di situ enak. Pasti akan bimbing sesuai dengan apa keadaan di dalam hatinya. Jadi tidak menjelaskan perkara yang dia tidak tahu. Dia akan menjelaskan perkara yang apa yang dia tahu, yang bersumber dari hatinya yang bersih. Ya Karim. Udah, berarti minadz-dzulumati ilan nur bisa kami artikan dari butanya hati kita pada Allah menuju terangnya hati kita pada Allah. Dari hati yang asalnya buta, gelap gulita pada Allah, akhirnya menjadi terang atau tidak buta lagi. Kalau saya artikan ayat ini minadz-dzulumati ilan nur, dari kesengsaraan, ketidak menentunya kepastian hukum kita dalam menyembah Allah, itu namanya gelap, dipindah Allah terhadap zona kepastian hukum sudah kita terima. Seperti itu. Lah, dalam hal menyembah pada Allah kita sudah punya kepastian hukum ruhaniyah.
kita, maka otomatis urusan duniawiyah juga begitu. Kita nggak akan pernah khauf, artinya rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut apa yang nanti akan terjadi atau sedang terjadi atau perkara yang sudah terjadi, itu jenengan sudah gak mamang lagi. Sekarang fi hadihi, di dalam dunia ini jenengan sudah gak ada rasa khawatir, rasa gelisah apapun gak akan. Apalagi yang belum terjadi, berarti akhirat. Besok setelah kita meninggal, kita pun tidak ada kemamangan, kita tidak akan ada rasa gelisah dan khawatir, karena ketetapan kepastian hukum sudah jenengan dapatkan. Istilah bahasa pitakoni malaikat mungkar nakir, jenengan iki gak khawatir. Gak ada kekhawatiran. Makanya mengapa Rasulullah memberikan signal, sing sapa wonge, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka tidurnya itu seperti kemanten baru. Ini kinayah, Pak, kinayah, kinayah. Masya Allah. Makanya kita juga diisyarahkan dening Allah, wa huwa khairum mimma yajma'un, bimbingan untuk sampai pada kepastian hukum, penyembahan pasti benar, itu lebih baik daripada apa selama ini urusan dunia yang kita kumpulkan. Lebih baik ini. Bahkan mohon maaf, dunia seisinya itu milik kita secara dohir, jadi intan milik kita secara dohir. Ini loh Pak, lebih bagus jenengan mendapatkan satu petunjuk untuk sampai pada kepastian hukum dalam penyembahan kita. Lebih baik ini. Tapi kebanyakan manusia dianggap apa itu? Menganggap halah apa itu? Koyok hal yang nggak penting. Sehingga mereka jikalau sudah punya anggapan, anggapannya bahasa Indonesia, anggapan kalau perkara kepastian hukum itu gak penting, akhirnya apa Pak jatuhnya? Kita pasti terlena dengan wal akhirah ad-dunya mataul ghurur. Apa? Terlena dengan kita mengumpulkan semua apa selama ini kita kumpulkan. Artinya ruhaniyah kita sibuk berkasih mesra dengan kesenangan dunia pasti. Ini loh gak ada habisnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati terjadi seperti itu Pak. Istilah umpama kula, Gus pilih endi? Sampean duwe bojo siji, hatinya itu condong nang Allah, wonge ora patek ayu misalnya, ambek dibandingkan bojo 100 bidodari kau kabeh dohire, tapi atine bedidet. Ngerti bedideten nggih? Atine iku mang condong nang sakliyane Allah. Bahasa kula ya pilih sitok kuwi mau, tapi ati kolbin salim atau kolbin zahidin. Iki perkara-perkara umpama ana dua pilihan. Artinya apa Pak? Utamakanlah apa kebutuhan yang kekal kita dengan kepastian hukum.
Sebab siapapun kita kalau ruhaniah sudah Allahu waliyul ladina amanu, pasti mohon maaf jenengan akan mendapatkan kepastian hukum. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Satu. Yang kedua, bagaimana nasib orang-orang ketika saat diberikan pengajaran ruhaniah tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq untuk menemukan kepastian hukum dalam hal menyembah biar gak bingung terhadap Allahnya. Bagaimana? Kita teruskan ayatnya. Waladina kafaru, dan orang-orang yang ingkar pada ajaran Rasulullah ini, akhirnya dia apa? Auliya'uhum, dia menjadikan selain Allah itu sebagai pemimpin. Apa itu? At-taghutu, yang disebut at-taghut. At-taghut ini kalau bahasa muradnya adalah berhala, dikatakan berhala, taghut. Dari kata al-awrath, ada yang mengatakan al-awrath apa? Reget, reget hati. Bisa saya artikan taghut itu nggih, selain Allah apa sing jenengan kali kula cintai itu. Contoh, ibu kok ya cintane ati roh ya, bukan jasad, jatuhnya pada makhluk garwane, berarti garwan jenengan iku bagi jenengan tauhid. Pak ya juga begitu. Kan sudah dijelaskan, yang disebut selain Allah adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, lalu anak, lalu dunya brono, sandang pangan papan. Tapi jenengan pun salah paham. Mari kula jelasno ngene kesimpulane, berarti aku wis gak butuh nyambut gawe karena iku kan dunya. Lah ngoten nggih. Aku gak usah mulih nang omah metuki anak bojo karena itu donya, taghut. Lah ngoten nggih. Oh, berarti jenengan ngajinya itu waktu tak terangkan mantuk-mantuk tapi gak balik. Ya, itu namanya keturon. Gini loh Pak ya. Sebatas jasmani sampean nggak apa-apa, dunia sampai niki mewah silahkan, jasad sampai berkasih mesra dengan selain Allah niku wis trai. Oh, bahasa Indonesia trai itu sudah umumnya dan diperbolehkan dan tidak dilarang Allah. Ini yang ada kaitannya dan dengan hablum minan nas, hubungan sesama dengan sesama makhluk lain. Kedah kalau ini tidak sampean pikir, ya terus jenengan iki lho ngombe kayak kados ngoten kopi, ya butuh kopi, butuh gula. Sampean ya kepingin bisa mendapatkan kopi gula, nandur sik kopine, nandur tebune utawa kelopone, nanti diolah. Kesuwen saiki kita bisa beli itu kan ya butuh uang. Lah kita dapat uang harus kerja. Tapi sampean pun meletakkan nyun sewu jaran iku nak jero bali, wedhus dalam bali, sapi dalam bali. Wedhus, sapi, jaran itu harus kita letakkan di tempatnya sendiri. Artinya Pak, ruh iki ojo nyampur melu-melu jasad nyintai selain Allah. Jangan, tempatnya masing-masing. Jadi tetap Pak, jasmani jenengan harus ngopeni anak bojo, harus kerja,
kalau masih mampu, bisa mampu-mampune. Mampu kita itu kerja dalam satu hari setengah jam misalkan, ya setengah jam. Ada kerja sedikit sebentar gajinya besar Pak, nggak ada 1 jam gajinya 200 juta. Iya, kerja apa? Minggu doyul mboten, ngecat ndase singo. Gak usah 1 jam 200 juta ya sampean terus di lek ngono. Jadi apa? Kita yaudah, kita posisikan kekuatan kita. Kita kerjanya bisanya di bangunan, ya ditekuni bangunan nih. Di ladang, ya di ladang. Kita karena bercocok tanam, kita bisanya ini ada lahan, udah itu dikelola sak mampu kita. Kita bisanya buruh, ladang nggak punya, dagangan ya tidak punya, mau melaut ya nggak ada lautnya. Kita buruh pabrik, ya pabrik. Cuman kata Allah, aku ora bakal nyiptakno awakmu itu untuk kerja, ndak. Tak kongkon kerja, ndak. Aku nyiptakno awakmu tidak saya suruh untuk jenengan iki sugi-sugian, ndak. Tapi mau situ illa liya budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tak kongkon nyembah. Artinya apa Pak? Jenengan ketika kerja dimanapun pekerjaan jenengan itu di mata Allah tidak dilihat Pak. Walaupun kerja sampai kantor dasian karena menjadi direktur, Allah gak melihat tampilan itu. Iku mesti apik nang ngarepe Allah. Mboten Pak. Saiki ana kerjane kita mulang ngaji, gak sempat kerja secara kasaran, mulang ngaji di rumah. Alibak tak sak tak wonten nggih? Wonten. Kita jadi guru TPQ anak kecil-kecil. Dan atau kita sebagai dai Pak, ngaji ngalor ngidul udah kanok lereni diwinge telunggon sampai Masya Allah. Nyun sewu dikarenakan miskomunikasi saya, biar sama-sama dapat, akhirnya saya bagi jam-jamnya. Wis rapopo kula legrek, sing penting jenengan saged hajati keturutan. Lah, iku juga boleh dikatakan kerja. Nah gitu nih. Oke. Allah tidak memandang mesti bagus, walaupun itu ngaji mesti bagus, belum tentu Pak. Belum tentu. Mana yang dikatakan illa liya'budun, hanya diperintahkan untuk nyembah. Apapun status kita Pak, baik yang paling bawah maupun yang paling atas di pandangan manusia. Pandangan menungso kan gini, enak rek Gus ngaji, jeplak sak 1 jam wis piro ya. Lah ngoten nggih. Iki pikirane wong iku kaya ngono. Daripada aku seminggu belum tentu semene Gus iku sakmono. Ojo hitung-hitungan, ojo ono hitung-hitungan. Allah melayani kita itu nggak pernah ngitung, nggak pernah ngitung. Allah pun tidak pernah minta kita balas Pak. Itu Allah melayani kita, napas, bentuk napas dikeluarkan dan dimasukkan setiap detik. Allah gak minta balasan apa-apa, enggak. Allah dulu dengan sekarang sama mboten Mbak? Sama nggih?
Allah zaman kenabian, Nabi Adam, terus terakhir sampai Nabi Muhammad, terus sekarang zaman kita ini, Allahnya sama mboten? Nek sama tolong ojo kemalan membatasi kekuasaan Allah. Allah itu punya kuasa yang tidak bisa diganggu gugat oleh semua makhluk. Innallaha ala kulli syai'in. Artinya gini Pak, zaman kenabian dulu Allah bila mana menghendaki para nabi dan rasul itu kan kawulong ya nih dah, dibembeng langsung Allah bisa terjadi dah. Dan sekarang walaupun orang bisa sampai ke makrifat Allah, langsung Allah bembeng tanpa makhluk, bisa mboten? Bisa. Tapi mengapa ada makalah mengatakan, oh iku zaman saiki gak zaman. Ya nek zaman Rasulullah Muhammad bisa. Sekarang wong kita siapa? Yo paling sing mulang awakmu jin. Lah ngoten iki kebanyakan nemen setan nafsu. Kuwi kok ya setan tahu ketemu ah. Padahal setan itu diri kita masing-masing. Setan sing ndase menungso ya kita ini. Iya Pak. Nah, iki nek diresapi tenan lho. Ojo diartikan terus kula niki menyetankan jenengan boten pun salah paham. Nggih nyun sewu. Allah dulu dengan sekarang sama. In arada syai'an, ketika Allah menghendaki mengharapkan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalangi. Kun fayakun, nggak bisa. Allah memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki, itu tidak melihat status Pak. Oh iki berhubung nasabe karena anake wali mesti wali, mboten. Ngapunten, Allah tidak memandang itu.